Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan bahas mengenai soal kemarin ya. Jadi sebelumnya kita diminta membuat neraca lajur ya. Jadi kita buat dulu nih neraca saldo awalnya ya. Buat ini kita pindahkan. Kita buat di sini ada kas, bank semua ya, pindahkan di sini, masukkan. Nah, lalu masukkan ke saldo normalnya ya. Kas itu saldo normalnya di mana? Di debit. Lalu akumulasi di mana? Di kredit gitu ya. Utang di mana? Di kredit ya. Semua sampai selesai. Nah, totalnya ada aktifannya 5.200.000 dan di pasifanya juga ada 5.259.000 ya. Nah, lalu kita membuat penyesuaian ya. Kita buat penyesuaian. Kita lihat di sini soalnya yang pertama apa? Oh, yang pertama, hasil perhitungan fisik, penghitungan secara fisik terhadap persediaan pada tanggal 31 Desember 2000A adalah sebagai berikut, yaitu persediaan bahan baku. Nah, setelah dilakukan cek fisik, ternyata persediaan bahan bakunya 135.000. Sebelumnya ada berapa persediaan bahan bakunya? Bisa kita lihat ya. Sebelumnya kita lihat persediaan bahan bakunya berapa. Oh, ini persediaan bahan bakunya sebelumnya 200.000. Nah, ternyata terakhir dicek sisanya tinggal hanya 135. Berarti sudah ada yang terpakai ya. Lalu persediaan dalam prosesnya terakhir dicek secara fisik senilai 45.000, yang sebelumnya ada berapa itu 30.000 gitu ya. Nah, oke. Kita buat jurnalnya dulu, jurnal penyesuaiannya untuk ini ya. Untuk yang pertama, persediaan bahan baku secara fisik adalah 135.000. Berarti artinya persediaan bakunya itu sebetulnya tinggal 135.000. Nah, sebelumnya itu sudah tercatat 200.000 gitu ya, mungkin sudah terpakai ya. Nah, sudah diproses. Tadi artinya kita hilangkan dulu persediaan bahan baku yang di nominal awalnya, yang 200.000-nya itu kita hilangkan dulu. Berarti yaitu saldonya apa? Kalau persediaan itu saldo normalnya di debit ya, dia kan harta ya. Nah, persediaan bahan baku itu saldonya adalah di debit 200.000. Berarti jurnalnya apa? Jurnalnya artinya harus kita nolkan dulu nih persediaan bahan bakunya. Berarti kalau tadinya di debit, berarti kita simpan di kredit ya. Berarti artinya ada jurnal di kredit. Tadi jurnalnya apa, bisa di sini ya. Jurnalnya berarti di kredit ini persediaan bahan baku ya, senilai berapa? 200.000 ya. 200.000 ya. Nah, pada apa di sininya? Pada ikhtisar HPP ya, atau ikhtisar harga pokok produksi ya, 200.000. Nah, sudah kita hilangkan, kita munculkan persediaan bahan bakunya yang sebenarnya ya. Persediaan bahan baku yang sudah dicek terakhir di akhir tahun itu. Nah, kita munculkan berarti di debit ya, diadain lagi senilai adanya berapa tadi? 135.000. Jadi nah, di sini ada ikhtisar HPP juga ya, sebesar 135.000 ya. Nah, berarti ini tinggal kita pindahkan di penyesuaian ya. Buat di penyesuaian, debitnya ada ikhtisar harga ikhtisar HPP di debit 200.000, buat di sini. Nah, karena akunnya belum ada, kita tambahin ya ikhtisar harga pokok produksi di debit ya. Di debit senilai tadi 100
200.000 ya. Nah, 200.000 lalu dihilangkan nih yang di sini, berarti kita taruh di kredit ya. Yang tadi 135 ya, 135 itu di debit ikhtisar, di kredit ikhtisar 135.000 ya. Di debit apa tadi? Persediaan. Nah, di sini ya persediaan bahan bakunya muncul di dari jurnalnya kita pindahin aja nih 135 kan di debit tuh ya. Nah, coba yang ada di debit. Nah, jadi saldo setelah disesuaikan itu saldonya jadi 135 ya, karena di akhir itu sisanya tinggal 135. Lalu yang kedua persediaan dalam proses, sama ya jurnalnya kayak tadi, berarti persediaan dalam prosesnya kita hilangkan dulu yang 30.000-nya di sini, kita taruh di kredit 30.000 ya. Nah, hilang ya. Terus simpan di ikhtisar rugi laba, sini ya tambahinnya dimana tadi di debit ya, berarti pasangannya ya tadi di kredit. Lalu kita munculkan di debit senilai 45.000 ya, persediaan akhirnya 45.000 pada ikhtisar. Lalu persediaan barang jadi, sama ya, persediaan barang jadi juga gitu. Persediaan barang jadinya 160 tadi kita kreditkan dulu ya, kita untuk barang jadi ini masuknya di ikhtisar laba rugi ya, ikhtisar laba rugi. Karena apa? Karena ini sudah barang jadi barang jadi sudah nggak masuk ke harga pokok produksi ya, jadi lebih untuk mencari nantinya ke laba ruginya. Jadi persediaan yang udah jadi yang masuk yang masuk ke ikhtisar HPP itu adalah barang bahan baku sama barang dalam proses ya. Di sini ikhtisar laba rugi ya. Itu berarti di kredit atau jurnalnya seperti ini kita buat. Ikhtisar laba rugi, pada persediaan barang jadi. Nilai berapa? Kita hilangkan dulu ya. Awalnya ada berapa dia? 180.000 ya. Kita hilang 180.000. Lalu kita munculkan persediaan barang jadi akhir ya. Taruh di debit ya, muncul angkanya, jadi dihapus dulu baru dimunculkan angkanya ya yang di akhir. Nah, di sini juga sama pada ikhtisar. Nah ya, jadi di sini kita bisa lihat ikhtisar laba rugi di debit 180.000, persediaan barang jadi di kredit 180.000, lalu persediaan barang jadi di debit 160. Catat 160.000. Di kreditnya apa tadi namanya? Ikhtisar laba rugi 160. Oh, ini yang di debitnya belum dimunculkan ya. Catat. Nah, lalu yang soal nomor 2 yang B, penyusutan aktiva terdiri dari penyusutan untuk bangunan 10.000,
pabrik 230.000, kendaraan 12.000, peralatan 10.000. Biaya penyusutan ini dialokasikan ke biaya pabrik, biaya penjualan, dan biaya administrasi dengan perbandingan 5:2:3. Ya, kita totalin dulu. Kita buat dulu perhitungannya. Nah, di sini buat dulu. Totalnya berapa nih akumulasi penyusutannya? Totalnya ini biaya penyusutan Afifa terdiri dari penyusutan 10.230. Berarti berapa tuh? Dihitung ya. 230 ditambah 10.000 ditambah 12.000 ditambah lagi 10.000. Nah, 262 ya. Ini perbandingannya 5:2:3 yang masuk biaya pabrik 5 ya, 5:2:3. Berarti jumlahin dulu, 5 tambah 2 tambah 3 berapa? 10 ya. Nah, berarti untuk biaya pabrik 5/10 dikali totalnya ini 262. Hasilnya segini ya. Nih Ibu bikin formulanya. 5 dibagi 10 dikali 262. Lalu 2/10 dibagi 262. Lalu biaya administrasi umumnya 3 ya. 3. Salah ini salah. Tapi formulanya sudah. Nah, 3 ya, perbandingannya 3:10. Nah, ini kalau kita totalin nih 1 2 3 ini 265, betul ya berarti ya. Nah, ini untuk pengalokasikan biayanya. Berarti di sini catat di sini. Nah, berarti jurnalnya gimana? Jurnalnya berarti nih jurnalnya biaya pabrik, terus biaya penjualan atau beban penjualan, terus biaya administrasi umum. Catat ya, berapa itu biaya administrasi umum. Nah, berapa ini? Nih, yang tadi kita sudah buat 52.400, 78.600. Oh, maaf salah. 131, terus 52.400, 78.600. Nah, lalu di kreditnya apa? Di kreditnya pada akumulasi penyusutan apa aja tadi? Tadi untuk apa aja tuh? Kita lihat ya di sini. Untuk bangunan, akumulasi penyusutan bangunan, berarti bikin akumulasi penyusutan bangunan ya. Terus akumulasi penyusutan pabrik. Penyusutan pabrik. Nah, akumulasi penyusutan bangunan ini 10.000. Terus pabrik 230.000. Lalu terakhir akumulasi penyusutan apa ini? Kendaraan 12.000. Terus peralatan. Penyusutan kendaraan 12.000. Lalu akumulasi penyusutan peralatan 10.000 ya. Nah, gitu ya, sama ya totalnya ya. Yang di sebelah itu, yang di kreditnya ada tadi 262, totalnya kita udah hitung. Lalu yang ini juga totalnya 262. Terus masukkan di jurnal penyesuaian ya. Ada biaya apa aja? Biaya pabrik 131, biaya pabrik. Udah belum dicari? Biaya fabrikasi itu lalu beban penjualan
Lalu biaya administrasi umum 7.600 ya. Biaya administrasi umum tadi 7.600, 52.400 dan 131.000 ya. Lalu yang di kreditnya akumulasi penyusutan bangunan 10.000. Akumulasi penyusutan bangunan ini ya 10.000. Lalu akumulasi penyusutan pabrik 230.000. Lalu kendaraan 12.000 dan peralatan 10.000. Oke, udah, lanjut soal ketiga. Yang C ya. Termasuk dalam pembayaran di muka adalah sewa gudang. Sewa gudang senilai 20.000 untuk masa 2 tahun sejak 1 Januari. Jadi di sini dari ada namanya pembayaran di muka. Pembayaran di muka nilainya 40.000. Nah, 40.000 ini untuk masa 2 tahun ya. Kan dia bilang tuh untuk 2 tahun. Untuk 2 tahun sejak Januari 2000A ya. Nah, di sini baru tahun pertamanya ya, 2000A, nah 31 Desember. Nah, makanya sebesar 20.000 karena 40.000 ini untuk 2 tahun. Jadi setahunnya 20.000. Tadi artinya di akhir tahun itu kan tadinya kan biaya dibayar di muka ya. Nah, biaya dibayar di muka ini kan termasuk aset kita karena belum diakui sebagai biaya gitu ya. Nah, sekarang sudah akhir tahun, berarti artinya sudah kita akui sebagai biaya sewa ya. Sewa apa namanya ini? Sewa gudang ya. Sewa gudang untuk pabrik ya. Berarti namanya kita buat jurnalnya, berarti apa jurnalnya? Jurnalnya biaya sewa gudang pada biaya dibayar di mukanya ya. Biaya sewa gudang 20.000. Oke, biaya sewa gudang di sini ya, karena belum ada kita catat biaya sewa gudang di debit ya. Di sini di penyesuaian. Nah, penyesuaian 20.000 karena sudah jadi biaya ya. Lalu kreditnya, nah dikurangi nih yang ini kreditnya pada pembayaran di muka 20.000 di kredit. Jadi sisanya asetnya tinggal 20.000 karena untuk setahun lagi ya. Lalu lanjut yang keempat ya. Yang keempat, biaya-biaya yang sudah terjadi tetapi belum dibayar adalah biaya pabrikasi 15.000, penjualan 7.000 dan biaya administrasi umum 4.000. Jadi di sini ada biaya yang sebetulnya sudah jadi biaya di bulan tersebut tapi belum dibayarkan gitu ya. Jadi biaya tersebut sebetulnya untuk biaya bulan ini ya, tapi belum dibayarkan sehingga masih sebagai hutang ya, hutang beban gitu ya. Kalau misalnya udah dibayarin kan pada kas gitu ya. Nah, ini karena belum dibayarkan, jadi kita sesuaikan. Nah, biaya berarti jurnalnya apa? Biaya pabrik 15.000 di debitnya ya, lalu biaya penjualan 7.000, lalu biaya administrasi umum 4.000 dan di kreditnya apa? Hutang beban ya, dari totalnya 15 tambah 7 tambah 4 ya. Berapa jadinya? 26.000 ya. Kita langsung input di sini ya. Nah, biaya pabrikasi 15.000. Tambahkan 15.000. Lalu biaya penjualan tambah ya di debit ya, lalu biaya administrasi 4.000 ya. Pada kreditnya kita beban totalnya berapa? 26.000. Nah, sudah ya. Kita lihat sudah semua ya. 7.058.000, 7.058.000. Nah, ini sudah selesai penyesuaiannya. Lalu kita buat neraca saldo setelah disesuaikan ya. Setelah penyesuaian. Jadi ini dari, nah kita bikin formula aja. Nah, biar gampang. Lihat saldonya. Kalau saldo normalnya debit berarti simpannya di debit ya. Berarti simpannya di debit. Jadi artinya yang debit ditambah dengan debit dikurang dengan kredit gitu ya artinya ya. Jadi ini ditambah dengan ini dikurang dengan ini gitu ya. Kalau nggak ada hasilnya akan sama kayak gini gitu ya. Karena kalau debit sama debit jadi nambah. Kalau ada yang posisinya di kredit berarti jadi mengurangi. Jadi bisa dibuat formulanya aja. Ini ditambah debit dikurangi kredit. Nah, ini kita bisa copy paste
ke semua akun yang saldo normalnya di debit ya. Jadi ini di-copy, dipindahin yang debit. Nah, gitu ya. Copy lagi, pindahin yang saldo normalnya di debit. Nih, lihat yang saldonya di debit. Copy semua ke semua yang saldonya di debit ya. Copy, pindahin semuanya yang di saldo debit. Nah, lalu yang di saldo kredit gimana? Berarti yang di saldo kredit artinya kredit ditambah kredit dikurangi yang debit gitu ya. Kredit sama tambah sama-sama karena saldo normalnya kredit nih. Berarti kalau dikredit lagi berarti bertambah gitu ya. 20 tambah 10 dikurangin yang ada di debit. Kalau di debitnya nggak ada, dia akan nambah 10.000 aja gitu ya. Nah, itu ya. Jadi kredit tambah kredit dikurang yang debit ya. Nih, makanya D17 ditambah nih buat ya. Kita buat kredit ditambah kredit dikurang kredit. Nah, gitu ya. Nanti kalian paste aja semua ya ke yang saldo normalnya di kredit semuanya. Udah beres semua, nanti hasilnya akan sama ya. Nah, gini ya. Nah, di sini ada jurnal, ada ikhtisar harga pokok produksi, di mana dia ada yang di debit, ada yang di kredit. Berarti artinya, nah ini kan nggak ada saldo normalnya ya. Nah, yang di bawah-bawah nggak ada saldo normalnya, tinggal kita pindahkan sesuai yang disesuaikannya. Jadi yang disesuaikannya ada di debit 200 ya pindahin di 200. Nah, yang di kredit 135 pindahin di 135 gitu ya. Jadi hanya memindahkan sesuai kolom yang ada di penyesuaiannya, yang nggak ada awal saldonya ya, sama biaya, ada biaya sewa gedung tadi ya, ditaruh di sini debit ya, diikutin sama ya. Nah, lalu kita lanjut ke harga pokok produksinya. Nah, di sini. Nah, oke. Nah, ini yang masuk ke sini apa aja? Nih, apa aja yang masuk di sini? Ya, yang masuk di sini adalah apa aja? Pembelian bahan baku. Nah, jadi yang masuk di sini adalah pembelian bahan baku, lalu biaya buruh langsung ya, lalu semua biaya pembelian bahan baku khusus ya, khusus yang pembelian bahan baku, lalu biaya buruh langsung ya, tenaga kerja langsung atau tenaga kerja langsung, sama yang berhubungan sama biaya overhead ya. Overhead itu yang ada hubungannya sama yang berhubungan dengan pabrik gitu ya, berhubungan dengan produksi barang tersebut ya. Biasanya berarti yang ada di yang berhubungan dengan produksinya yang ada di pabriknya gitu ya. Nah, ini biaya pabrikasi masuk. Biasanya yang ada pabrik-pabrik itu masuk ya. Biaya pabrikasi masuk. Nah, kalau beban penjualan enggak ya, masuknya nanti ke HPP gitu ya. Karena beban penjualan itu hubungannya sama penjualan, bukan produksi gitu ya. Nah, beban administrasi umum juga sama, nanti masuknya di laba rugi ya. Beban lain-lain juga sama. Nah, ini ikhtisar harga pokok produksi juga kita pindahkan. Ikhtisar laba rugi enggak, berarti di laba rugi ya. Nah, biaya sewa gudang masuk enggak? Masuk ya. Masuk di harga pokok produksi ya, karena dia berhubungan sama gudang itu dipakai untuk memproduksi barang tersebut ya. Nah, jadi ini dipindahin nih, ini di debit pindahin ya. Nih, pindahin ke HPP nih, sesuai saldo dari sini ya. Sesuai saldo dari neraca yang sudah disesuaikan. Jadi neracanya tuh yang ini ya. Nih, neracanya sekarang yang ini ya, yang sudah disesuaikan. Nah, pindahin nih. Nih, pindahin ke sini. Tadi apa namanya? Biaya jadi namanya biaya sewa. Nah, ini ya. Nah, kita lihat ya. Biaya tadi semuanya pindahin yang ke HPP itu adalah pembelian bahan baku ya. Pindahkan di debit, berarti pindahin ke debit gitu ya. Kita buat aja sama dengan ini ya. Nah,
Terus ini sama dengan ini gitu ya. Nah, ini di debitnya 45, biaya fabrikasi juga. Ya, beban penjualan enggak. Terus ikhtisar harga pokok produksinya ada 2, masukkan semua yang ada di debit masukin di debit, yang ada kredit masukin di kredit ya. Nah, oke, biaya sewa gedung juga. Oke ya. Nah, ini kita total ini. Totalnya berapa nih? Nah, totalnya 1.831.000 di debit dan di kredit 180.000 ya. Lalu ini kita lalu nah ini ya, dikurangin ya yang ada di debit, dikurangin yang ada di kredit gitu ya. Nah, berarti harga pokok produksinya berapa? Harga pokok produksinya 1.651.000 ya. Nah, lalu kita pindahkan yang masuk ke laba rugi. Laba rugi ada apa saja? Ada pendapatan, penjualan. Di mana pendapatan penjualan? Nah, ini pendapatan penjualan ya. Dia ada di mana? Di kredit, di neraca saldo penyesuaian sesudah penyesuaian. Simpan di sini di kredit ya. Nih, mana penjualan itu ya. Lalu pendapatan lain-lain. Dan biaya ya. Biaya selain yang tadi biaya pabrik ya. Biaya pabrik. Selain biaya pabrik ya, biaya penjualan, biaya administrasi dan beban lain-lain ya. Nah, lalu ikhtisar laba rugi. Masukin nih ada 180 di debit, 160 yang di kredit ya. Sudah. Lalu masukkan juga harga pokok produksinya ya, karena di laba rugi itu kan ada pendapatan dikurangi dengan harga pokok produksi, dikurangi dengan biaya-biaya gitu ya. Jadi harga pokok produksinya masuk di sini. Pindahkan ke laba rugi. Nah, kita totalkan ya. Totalkan semua yang ada di debit. Totalnya 2.168.000, lalu yang ada di kredit 2.120.000. Nah, yang ada di kredit apa tuh? Yang ada di kredit kan yang pendapatan gitu ya, yang dari pendapatan. Nah, di sini dapat dilihat pendapatannya 2.120. Sedangkan kredit yang di debit itu kan biaya-biayanya. Biayanya 2.168. Berarti artinya apa? Artinya lebih besar biaya dibandingkan pendapatannya. Berarti dia rugi ya. Jadi posisinya kalau ada di kredit dia rugi ya. Jadi ini dikurang ini ya, hasilnya 48. Jadi nanti ini kalau ditotalin bawahnya nih sama nih. 2168, 2168. Nah, ketika di sini yang lebih besar daripada di sini berarti kan 48-nya di sini ya. Berarti artinya dia laba ya, karena lebih besar pendapatan. Kalau di sini yang lebih besar nih, di kredit yang lebih besar, berarti dia pendapatannya lebih besar, berarti laba gitu ya. Nah, lalu pindahin tuh yang lainnya. Yang tadi belum dipindahkan, semua pindahin ke neraca. Nih, kas, pindahin. Nih, kas tuh dari neraca saldo setelah disesuaikan ya. Kas, nih dari mana kas? Nih, dari neraca saldo yang ya sampai bawah, lalu yang di kredit yang di debit ya. Pindahin semua yang belum dipindahkan ke APP dan laba rugi. Nah, di total deh. Di total yang di debitnya 3539, di kreditnya 3578 sehingga nah di sini 48-nya posisinya di debit ya. Ini dikurang ini ya supaya hasilnya nanti 3587. Jadi hasilnya sama dengan yang nilai terbesarnya ya. Nah,
Berarti di sini posisinya di debit. Berarti neraca kalau ada angka dipindahin dari laba rugi pindah ke neraca, posisinya dia di debit. Yang dari laba rugi ini kan nanti ketika laba dia akan menambah modal. Ketika rugi dia akan mengurangi modal. Nah, modal itu saldo normalnya di mana? Modal itu saldo normalnya di kredit ya. Posisi modal itu kan kalau di neraca itu ada di pasifa. Jadi ada di kredit gitu ya. Jadi ketika laba dia berarti posisinya akan ada di kredit gitu ya. Jadi posisinya di kredit berarti artinya menambah modal berarti laba. Nah, ini posisinya di debit berarti artinya dia rugi karena dia mengurangi laba. Saldo normalnya itu kan laba kan di kredit. Nah, ini posisinya ada di debit berarti dia mengurangi laba gitu ya. Gitu. Jadi ini kondisinya keadaannya dia rugi ya. Jadi setelah dari sini kalian tinggal dipindahkan dengan rapih membuat laporan laba ruginya gitu ya dan membuat neracanya.